Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Berselawat kita kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan. Banyaknya timbul pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat. Apa hukum nikah setelah hamil terlebih dahulu? Banyaknya timbul pertanyaan tersebut disebabkan dengan beberapa hal. Yang pertama, karena masalah tersebut terjadi berulang-ulang dan tidak tahu kapan akan berakhirnya. Yang kedua, masyarakat belum tahu betul apa hukum yang sebenarnya. Di sini saya akan mencoba menjawab apa hukum nikah setelah hamil terlebih dahulu. Pertama kita bahas dulu kalau ia mempunyai suami. Seseorang yang mempunyai suami lalu ia ditalak oleh suaminya namun ia dalam keadaan hamil, maka orang haram atau tidak boleh menikahkannya karena ia memiliki masa iddah sampai dia melahirkan. Iddah seorang perempuan yang hamil adalah sampai melahirkan. Karena itu tidak boleh dinikahkan seorang perempuan yang hamil yang mempunyai suami sebelumnya. Berbeda halnya dengan seorang yang hamil namun ia belum pernah atau tidak memiliki suami sebelumnya. Menurut Imam Syafi'i, Malik dan Imam Hanafi bahwa seseorang yang nikah tidak memiliki suami sebelumnya maka nikahnya sah. Tidak perlu diulang. Kalau diulang itu suatu kebodohan. Kenapa demikian? Karena mengulang itu bisa saja membongkar aib seorang perempuan dan seseorang laki tersebut. Karena aib tersebut merupakan sesuatu yang harus dijaga ketat. Oleh karena itu, menurut mazhab Imam Syafi'i, nikahnya sah dan tidak perlu diulang lagi. Namun menurut Imam Hambali yang begitu alim berpendapat tidak sah nikahnya. Kenapa demikian? Menurut Imam Hambali, hamil merupakan sesuatu penghalang pernikahan. Karena itu tidak sah nikahnya orang yang telah hamil terlebih dahulu. Namun menurut jumhur ulama dan Imam Syafi'i berpendapat hamil yang menghalangi pernikahan adalah hamil yang memiliki suami sebelumnya karena dia memiliki masa iddah. Teman-teman semuanya, yang lebih penting kita ketahui daripada hukumnya adalah menjaga aib saudara kita. Kalau memang mereka telah terjadi kecelakaan, jaga aib tersebut. Jangan sampai ada yang tahu. Karena aib yang seperti itu merupakan aib yang sangat penting untuk dijaga. Kenapa demikian? Kalau sampai orang lain tahu, maka orang tersebut akan menganggap, akan berprasangka buruk, akan menghina sang pelaku, bahkan sampai ia meninggal atau seumur hidup dia tak akan pernah baik di mata orang. Jaga aib tersebut. Bahkan anak yang ada di dalam kandungannya jangan sampai mengetahui aib tersebut. Kenapa demikian? Seorang anak akan bangga jikalau ayahnya non-muslim sebelumnya. Jikalau ayahnya seorang mu'allaf, ia akan berkata, ayah saya seorang mu'allaf, ayah saya non-muslim sebelumnya. Maka ia tersebut akan berkata dengan bangga. Namun tak ada seorang anak yang berani berkata, ayah saya pernah berzina sebelumnya. Ayah saya seorang penzina. Tak ada yang berkata demikian. Dan tak akan pernah berani mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, jaga aib saudara kita jikalau mereka memang terjadi kecelakaan sebelumnya. Yang kedua, banyak yang mengatakan, oh si anu anak haram. Tidak ada seorang manusia pun yang diciptakan di muka bumi ini dalam keadaan haram.
Semuanya diciptakan dalam keadaan halal. Hanya saja perilaku orang tua sebelumnya, perilaku orang tua mereka yang merupakan perilaku haram. Oleh karena itu, jangan pernah menghakimi, jangan pernah membuli, jangan pernah mencemooh anak tersebut, karena ia sama dengan anak-anak yang lainnya. Tak ada bedanya. Untuk itu, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa saudara-saudara kita yang terjadi kecelakaan tersebut. Semoga mereka senantiasa menyesali perbuatan mereka dan terus meminta ampun kepadanya. Dan untuk diri kita dan yang lainnya, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita agar terhindar dari perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut sangat hina. Tidak hanya berdosa, akan tetapi juga hina di mata manusia. Tidak hanya sementara, namun selamanya. Tak ada, semuanya malu karenanya, mulai dari orang tua, anak, karib kerabat, dan orang di sekelilingnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ad.